Jadi kalau kita sudah bicara Jokowi, itu adalah paketan. Ya, tidak ada di lingkungan Jokowi adalah orang yang tegak lurus untuk bangsa, tidak ada. Semua adalah manusia-manusia bajingan semua. Sebagian besar manusia bajingan, manusia brengsek semua. Oke? Jadi bukan hanya Jokowi, lingkungan Jokowi juga sama. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan pada saat diberikan kesempatan untuk melakukan orasi, saya meminta dengan hormat kepada Ketua KPK untuk melaksanakan fungsinya atau tugas pokoknya memberantas korupsi. Dalam hal ini kita semua sama tahu bahwa Jokowi sudah sangat cukup bukti melakukan korupsi yang sangat besar di Republik ini, yang membuat negara ini menjadi porak-poranda karena aksi korupsinya Jokowi selama 10 tahun. Maka Ketua KPK tidak ada alasan, meskipun kita semua tahu bahwa dia adalah produknya Jokowi. Tetapi bukan itu menjadi alasannya untuk dia tidak menangkap Jokowi hari ini. Kalau dia seorang negarawan, maka Ketua KPK harus bertanggung jawab. Jika tidak, maka yang paling tepat dia harus mundur. Itulah negarawan, demi menyelamatkan bangsa. Kalau dia merasa ragu, merasa malu, merasa nggak enak, mundur. Tetapi kalau tidak, saya sampaikan tadi, waktunya sampai dengan tanggal 20 Oktober atau 1 tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Jika itu dia tidak mengambil langkah tindak lanjutnya, maka siap-siap ada gelombang jilid 2 yang lebih besar akan terjadi. Menurut Pak Ruslan, kinerja daripada KPK bagaimana? Kinerja KPK. Kinerja KPK hari ini kita sudah mulai melihat ada perubahan kinerja. Namun masih hanya yang level-levelnya masih di bawah. Yang induk-induknya korupsi belum, sampai sekarang belum. Meskipun semuanya sudah mulai terungkap. Kasus Pertamina dan lain-lain semuanya sudah terungkap. Tetapi dia belum bekerja maksimal. Nah, ini kita dorong dia bekerja maksimal supaya negara ini mendapatkan hasil hak-haknya kembali. Karena negara sedang tidak baik ekonominya sekarang. Sejauh ini Pak, komunikasi dengan KPK seperti apa Pak? Berapa? Komunikasi dengan KPK seperti apa Pak? Kami dari gladiator yang hari ini datang tidak memberikan ruang kepada KPK untuk bertemu. Karena memang sudah tertutup ruang itu, tinggal langkahnya KPK yang kita dorong, dia melakukan tugasnya sebaik mungkin demi keselamatan bangsa dan negara. Pak, selain melakukan aksi massa ini apa upaya-upaya apa lagi Pak yang akan dilakukan lagi? Kita akan tetap bersuara, lambang. Kembali lagi, jika KPK tidak mendengarkan ini, maka akan terjadi aksi yang lebih besar dari yang hari ini terjadi. Ini aksi damai. Dan kita berharap Ketua KPK memahami ini, supaya tidak terjadi. Ingat, Nepal, kasus Nepal, dia belajar dari Indonesia. Ya, Nepal belajar dari Indonesia. Mereka mengadopsi cara pergerakan dari Indonesia. Ya, jadi jangan sampai ini menjadi sebuah referensi. Jangan sampai kita nepalkan, itu bahasa yang sering bermunculan di media sosial. Nah, ini waspadai para pejabat-pejabat yang tidak melaksanakan tugasnya, terutama para koruptor yang tidak pernah berpihak kepada rakyat, yang selalu merampok. Hati-hati, saya ingatkan. Satu lagi Pak, apakah yang ditutup ini Jokowi atau keluarganya? Keluarganya juga atau Jokowi? Jadi kalau kita sudah bicara Jokowi, itu adalah paketan. Ya, tidak ada di lingkungan Jokowi adalah orang yang tegak lurus untuk bangsa, tidak ada. Semua adalah manusia-manusia bajingan semua. Sebagian besar manusia bajingan, manusia brengsek semua. Oke? Jadi bukan hanya Jokowi, lingkungan Jokowi juga sama. Oke? Satu paket Bang, Ya. satu paket. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya bersama para pejuang. Ada Pak Tamrin, Pak semuanya ini pejuang-pejuang dari Jawara. Dan hari ini kita hadir di depan gedung KPK dalam rangka komitmen ya untuk terus memperjuangkan hak-hak rakyat dalam rangka memberantas korupsi, terutama korupsi dari keluarga Joko Widodo dan The Gang ya, dengan seluruh kroni-kroninya. Kita tahu bahwa saudara Joko Widodo telah berkuasa 2 periode atau 10 tahun, dan dalam periode 10 tahun itu banyak sekali kejahatan-kejahatan yang sebenarnya kasat mata. Namun karena saudara Joko Widodo masih memegang
tampuk kekuasaan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan masih bisa mengendalikan seluruh aparat penegak hukum, maka terlepas banyak kejahatan-kejahatan, dugaan kasus korupsi yang terjadi di era Joko Widodo, baik yang dilakukan oleh lingkaran-lingkaran dekat saudara Joko Widodo dan keluarganya, maupun yang dilakukan oleh kroni-kroninya, baik politisi, relawan, dan seterusnya, itu nyaris tidak tersentuh hukum. Tapi alhamdulillah, di era setara Joko Widodo tidak lagi berkuasa, pelan-pelan satu persatu kejahatan-kejahatan terungkap. Di antaranya misalnya salah satu pendukung dari Joko Widodo yang menamakan dirinya sebagai Solidaritas Merah Putih, ketua umumnya, yakni Sylvester Matutina, hari ini tidak lagi berani menampakkan hidungnya karena memang ternyata dia sudah divonis inkrah 1,5 tahun. Hari ini mereka masih berusaha mencari dalih untuk menghindari eksekusi. Tapi saya yakin pada akhirnya Sylvester pun akan masuk bui begitu. Dan kita tahu juga pendukung-pendukung Joko Widodo yang selama ini sering mengintimidasi para pejuang yang ingin menegakkan keadilan kebenaran ini ternyata ketahuan bermasalah. Dan khusus untuk keluarga Joko Widodo, kita sudah sampaikan ya, banyak tadi dalam orasi dari tokoh-tokoh yang hadir, kejahatan-kejahatan saudara Joko Widodo. Kita tahu ada kasus Kanjuruhan, ya KM50, kemudian dulu KPPS 800 yang meninggal, itu terjadi di era Joko Widodo, termasuk 6.000 mobil SMK. Kebohongan-kebohongan ini kan begitu banyak. Korupsi, apalagi kalau kita tahu sudah ada laporan-laporan yang masuk ke KPK, misalkan laporan terhadap Kaisang, laporan terhadap Gibran, itu tidak diproses. Kenapa? Karena kita tahu masalahnya bukan tidak ada bukti atau bukan karena tidak ada kejahatan, tetapi ada perlindungan kekuasaan. Maka hari ini sebenarnya kita tidak sedang berharap pada KPK, tapi kita sedang menyampaikan kepada rakyat bahwa kita akan terus mengawal kejahatan keluarga Joko Widodo. Dan saya ingin tegaskan bahwa hari ini ya power Joko Widodo itu sudah melorot. Jadi kalau kita lihat di berbagai media, saudara Joko Widodo itu kesehatannya menurun drastis, ya kan? Tapi sejatinya bukan hanya kesehatannya yang menurun drastis, tapi pengaruh kekuasaannya juga sudah menurun drastis. Kita lihat tidak ada satupun partai yang membackup Jokowi. PDIP nggak membackup, Golkar tidak membackup. Di kasus ijazah palsu, Joko Widodo hanya dibela oleh sejumlah relawan-relawan saja. Dan terakhir bahkan harus mengimpor ya pembelaan dari dari Partai Demokrat atau bukan Demokrat, Partai Nasdem. Jadi ada 2 kader Nasdem, yakni Bestari Barus dan Ahmad Ali, yang masuk ke PSI tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin, minta agar Prabowo selaku presiden turun tangan menyelesaikan gaduh ijazah palsu, baik ijazahnya Jokowi atau ijazahnya Gibran yang hari ini dipersoalkan. Saya ingin tegaskan, setuju presiden terlibat, tapi bukan berarti terlibat mendamaikan masalah ini dan menganggap tidak ada kasus ijazah palsu. Nggak boleh. Justru kita butuh presiden untuk memanggil Jokowi agar dia menunjukkan ijazahnya. Dan kalau ternyata ijazahnya diteliti Rismon Sianipar dan Rosuryo itu ternyata sama dan palsu, ya dia harus masuk penjara. Bukan berarti diselesaikan dengan cara udahlah kalian damai saja, nggak bisa. Karena sudah terlalu gaduh kasus ini. Saya melihat saudara Joko Widodo hari ini sudah mulai kehilangan kepercayaan diri untuk melanjutkan kasus yang dilaporkannya di Polda Metro Jaya pada tanggal 30 April 2025 yang lalu. Sebab sampai hari ini sudah tidak ada update. Pemeriksaan berhenti total. Kenapa? Karena kalau itu dilanjutkan maka demi hukum ijazahnya harus ditunjukkan. Dan kalau ijazah itu ditunjukkan ketahuan palsu, maka perkaranya berbalik. Ya, bukan Rismon Suryo yang salah, berarti dia yang salah. Karena itu saya menduga dia sedang berusaha keras untuk keluar dari kemulut ijazah palsu ini dengan mencari narasi dan sandaran legitimasi untuk mencabut perkara. Karena kalau langsung cabut kan malu dia. Masa dia lapor cabut? Berarti takut dong. Nah, hari ini dia sedang berusaha mencari legitimasi untuk keluar dari kasus ijazah palsu ini. Jadi saya kira
seluruh rakyat jangan merasa lemah, apalagi kok putus asa dari dulu kok nggak ada hasil. Tidak, hari ini alhamdulillah seluruh perjuangan untuk mengkritisi saudara Jokowi makin bertambah. Orang-orangnya juga muncul makin banyak. Sementara kalau kita lihat di media, pembela ijazah palsu yang nongol kan itu saja, ya kan? Nah, saudara Sylvester Matutina sekarang nggak berani lagi nongol di TV, udah berkurang satu. Resman Nasution kena juga 1,5 tahun, dia kabur. Ya, dia yang sombong minta orang-orang agar hadapi seperti Rasman, ternyata dia sendiri kabur begitu ya. Dan alhamdulillah orang-orang yang terus menyuarakan masalah kejahatan Jokowi makin bertambah. Dan hari ini jenderal-jenderal purnawirawan baik dari kalangan TNI dan polisi ikut hadir membersamai. Dan ini mengkonfirmasi bahwa yang menuntut agar Jokowi diadili dengan berbagai kejahatannya bukan hanya unsur civil society tetapi juga militer. Dan kita tahu sudah ada 8 tuntutan yang salah satunya dulu Forum Purnawirawan Prajurit Indonesia yang menuntut agar dimajukan Gibran. Dan sekarang juga sudah ada tuntutan dari masyarakat civil society melalui temuan yang menyatakan bahwa Gibran itu tidak memiliki ijazah SMA atau yang sederajat. Jadi kalau kita perhatikan ketentuan pasal 169 huruf R Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, bahwa presiden dan wakil presiden itu kalau mau jadi calon capres atau cawapres itu harus memenuhi sejumlah syarat. Ada A, B, C, D, E, F, G sampai R. Nah, yang R yang ke-18 itu syaratnya adalah berpendidikan paling tidak SMA, SMK, MA, MAK. MAK itu Madrasah Aliyah Kejuruan atau sekolah yang sederajat. Nah, sekolah yang sederajat itu gampangnya kalau di kita pakai C. Nah, tapi ternyata Gibran tidak punya ijazah SMA. Gibran tidak punya ijazah SMK. Gibran tidak punya ijazah Madrasah Aliyah Kejuruan. Gibran juga tidak punya ijazah Madrasah Aliyah. Gibran itu tidak punya ijazah pakai C. Sehingga tidak memenuhi syarat. Nah, seseorang yang tidak memenuhi syarat, maka menurut ketentuan pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945 itu dapat dimakzulkan. Karena Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum seperti pengkhianatan pada negara, korupsi, penyuapan atau kejahatan berat lainnya, terbukti melakukan perbuatan tercela atau tidak lagi memenuhi syarat. Artinya apa? Kita juga jangan mau ditipu bahwa kalau mau memakzulkan harus dua-duanya. Mau maju memang satu paket, mau diturunkan cukup satu. Bisa satu, bisa dua-duanya. Bisa presiden saja, bisa wapres saja, bisa presiden dan wakil presiden. Karena bunyinya adalah presiden dan atau wakil presiden. Artinya bisa alternatif salah satu, bisa kumulatif dua-duanya. Saya kira ketika saudara Jokowi menyatakan dia mendorong seluruh relawan untuk mendukung Prabowo Gibran 2 periode sampai pemilu 2029, itu adalah upaya benteng pertahanan Jokowi berlindung kepada Prabowo agar tidak dimakzulkan. Seolah-olah kalau memakzulkan Gibran sama saja memakzulkan Prabowo. Padahal tidak. Karena paketnya berbeda, kecuali Prabowo tidak memiliki ijazah SMA seperti Gibran. Faktanya kan yang tidak punya ijazah SMA, yang tidak punya ijazah MA, yang tidak punya ijazah SMK, yang tidak punya ijazah Madrasah Aliyah maupun Madrasah Aliyah Kejuruan itu hanya Gibran. Artinya kalau dulu Gibran bisa selamat karena belum genap 40 tahun, karena dia melakukan upaya menyulap pasal 169 huruf Q syarat ke-17 yang harusnya semula presiden atau wakil presiden minimal 40 tahun, tapi melalui perantaraan Paman Usman perkara putusan MK 90 PU strip Romawi 21 2023, maka syaratnya diperluas. Boleh 40 tahun atau belum genap pun nggak apa-apa, yang penting pernah menduduki jabatan politik. Tapi kalau pasal 169 huruf R atau syarat ke-18 mutlak. Jadi kalau Gibran tidak bisa menunjukkan ijazah SMA, tidak bisa menunjukkan ijazah SMK, tidak bisa menunjukkan ijazah Madrasah Aliyah, tidak bisa menunjukkan Madrasah Aliyah Kejuruan,
tidak bisa menunjukkan ijazah paket C, maka Gibran wajib dimakzulkan. Seperti tadi yang sudah saya sampaikan pada saat diberikan kesempatan untuk melakukan orasi, saya meminta dengan hormat kepada Ketua KPK untuk melaksanakan fungsinya atau tugas pokoknya memberantas korupsi. Dalam hal ini kita semua sama tahu bahwa Jokowi sudah sangat cukup bukti melakukan korupsi yang sangat besar di Republik ini, yang membuat negara ini menjadi porak-poranda karena aksi korupsi Jokowi selama 10 tahun. Maka Ketua KPK tidak ada alasan, meskipun kita semua tahu bahwa dia adalah produknya Jokowi, tetapi bukan itu menjadi alasannya untuk dia tidak menangkap Jokowi hari ini. Kalau dia seorang negarawan, maka Ketua KPK harus bertanggung jawab. Jika tidak, maka yang paling tepat dia harus mundur. Itulah negarawan, demi menyelamatkan bangsa. Kalau dia merasa ragu, merasa malu, merasa nggak enak, mundur. Tetapi kalau tidak, saya sampaikan tadi, waktunya sampai dengan tanggal 20 Oktober atau 1 tahun masa kepemimpinan Presiden Prabowo. Jika itu dia tidak mengambil langkah tindak lanjutnya, maka siap-siap ada gelombang jilid 2 yang lebih besar akan terjadi. Menurut Pak Ruslan, kinerja daripada KPK Bagaimana? kinerja KPK. Kinerja KPK hari ini kita sudah mulai melihat ada perubahan kinerja. Namun masih hanya yang level-levelnya masih di bawah. Yang induk-induknya korupsi belum, sampai sekarang belum. Meskipun semuanya sudah mulai terungkap. Kasus Pertamina dan lain-lain semuanya sudah terungkap. Tetapi dia belum bekerja maksimal. Nah ini kita dorong dia bekerja maksimal supaya negara ini mendapatkan hasil hak-haknya kembali. Karena negara sedang tidak baik ekonominya sekarang. Sejauh ini Pak, komunikasi dengan KPK seperti apa Pak? Berapa? Komunikasi dengan KPK seperti apa Pak? Kami dari gladiator yang hari ini datang tidak memberikan ruang kepada KPK untuk bertemu. Karena memang sudah tertutup ruang itu, tinggal langkahnya KPK yang kita dorong, dia melakukan tugasnya sebaik mungkin demi keselamatan bangsa dan negara. Pak, selain melakukan aksi massa ini apa upaya-upaya apa lagi Pak yang akan dilakukan lagi? Kita akan tetap bersuara, lambang. Kembali lagi, jika KPK tidak mendengarkan ini, maka akan terjadi aksi yang lebih besar dari yang hari ini terjadi. Ini aksi damai. Dan kita berharap Ketua KPK memahami ini, supaya tidak terjadi. Ingat, Nepal, kasus Nepal, dia belajar dari Indonesia. Ya, Nepal belajar dari Indonesia. Mereka mengadopsi cara pergerakan dari Indonesia. Ya, jadi jangan sampai ini menjadi sebuah referensi. Jangan sampai kita nepalkan, itu bahasa yang sering bermunculan di media sosial. Nah ini waspadai para pejabat-pejabat yang tidak melaksanakan tugasnya, terutama para koruptor yang tidak pernah berpihak kepada rakyat, yang selalu merampok dan merampok. Hati-hati, saya ingatkan. Satu lagi Pak, apakah yang ditutup ini Jokowi atau keluarganya? Keluarganya juga atau Jokowi? Jadi kalau kita sudah bicara Jokowi, itu adalah paketan. Ya, tidak ada di lingkungan Jokowi adalah orang yang tegak lurus untuk bangsa, tidak ada. Semua adalah manusia-manusia bajingan semua. Sebagian besar manusia bajingan, manusia brengsek semua. Oke? Jadi bukan hanya Jokowi, lingkungan Jokowi juga sama. Oke? Satu paket Bang. Ya. Satu paket. Siap.